Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman remaja semuanya, ketemu lagi di Tipot Ngobrol Seru bareng Teteh. Nah, kali ini Teteh bersama narasumber atau bintang tamu yang kece badai. Kece badai, wah luar biasa. Badai, luar biasa. Luar biasa. Kali ini kita berada di lokasi Tuan Tanah ya, Tuan Tanah Cafe di daerah Pondok Bambu, Jakarta Timur. Ya, teman-teman, kali ini Teteh bersama seorang dokter, ya, seorang dokter yang peduli banget sama remaja kayak kalian. Nah, kita tanya-tanya dulu nih. Namanya Dokter Lamia. Nah, Ya. apa kabar nih, Dok? Alhamdulillah sehat. Nah, kalau remaja gini, Dok. Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, tetap ceria gitu. Biasanya kayak gitu. Panjang ya, Panjang. lebih panjang ya ternyata ya. Anak Kirain lebih TK ya. singkat. Kalau Iya. kita lebih singkat. Apa? Aja ternyata tetap ceria. Panjang, ya tetap juga, ceria kan panjang. harus kayak kita, Dok, gitu. Nah, boleh kenalan dulu nggak nih, Dok? Silahkan. Boleh. Hai teman-teman remaja, aku Dokter Lamia. Panggil aku Kakak Lamia aja kali ya. Kakak Lamia. Aku profesiku sebagai seorang dokter di salah satu instansi pemerintah, yaitu di Puskesmas di daerah Jakarta Utara atau Tanjung Priuk. Oke, berarti bekerja di puskesmas. Kalau asli dari mana nih, Dok? Asli aku orang Jawa. Jawa? Kan Orang Jawa Jawa Barat. Timur. Oh, Jawa Timur. Orang Jawa Timur, tapi aku besarnya pindah-pindah. Jadi aku tuh nomaden pada saat aku kuliah, sampai sekarang aku menetap di Jakarta. Jadi lumayan jadi anak Jakarta banget. Wah. Mau nggak mau ya ngikutin. Jadi anak Jakarta Utara. Jakarta Timur dong. Timur. Anak Jakarta Timur. Tapi kerja di Utara. Timur ke utara, deket lah ya. Dekatlah lumayan. Oke, sebelum ke pertanyaan ini nih, sebagai petugas apa ya, Pusekrem ya kalau di Jakarta itu teman-teman, atau usaha Pusekrem usia sekolah dan remaja. Jadi biasa kita sebutnya layanan remaja. anak Pusekrem. Oh, Usia layanan sekolah dan remaja. anak Pusekrem. Oke. Sebelum ke situ nih, boleh dong jadi apa ya namanya ya, buat memotivasi teman-teman semua. Kenapa sih, Dok, dulu tuh jadi dokter gitu? Oke. Kenapa sih aku jadi dokter? Jadi sebenarnya aku jadi dokter Bukan itu, Susan kan ya, yang cita-citanya jadi dokter. hampir Ya. jadi ceritanya nih, cerita lucunya adalah, fun fact-nya adalah aku nggak pengen jadi dokter aslinya. Oke. Tapi aku dibesarkan oleh orang tuaku yang dua-duanya dokter. Oh, Jadi sebenarnya mereka tidak memaksaku untuk jadi dokter, tapi karena aku biasa ikut mereka bekerja, jadi itu menjadi doktrin alami ya. Oh, iya. Doktrin alami, dan Jadi aku ngerasa suka. kayak yang, oh seru ya jadi dokter ya. Kebetulan ayahku di rumah sakit, ibuku juga di puskesmas. Oh. Nah, jadi aku dihadapkan dengan satu profesi dokter, tapi dengan dua pekerjaan yang beda-beda. iya benar. Ya, pada saat aku ikut ayahku ke rumah sakit, aku ngeliat tuh ke IGD kondisi pasien yang gawat. Nah, pada saat aku di puskesmas di tempat ibuku, di situ aku ngeliat kayak gimana sih turun ke masyarakat, gimana sih pencegahan. Di situ aku ngerasa kayak seru juga ya ternyata ya jadi dokter ya. Padahal sebenarnya aku pengennya jadi desainer. Oh, kelihatan. Desain apa nih? Desain fashion design. Oh iya benar, Ya, itu kelihatan. Tapi aku berpikir kayak yang kenapa nggak dua-duanya aja kita Jadi satu. ambil. Iya. Tapi Agak maruk ya? Agak maruk ya, agak serakah gitu ya. Tapi akhirnya aku memutuskan kayak di Indonesia sendiri ternyata fashion designer belum terlalu berkembang. Apalagi yang dokter. Iya betul, belum ada. Jadi aku kayak fokus dulu lah kita ke dokternya. Dan kalau dokter kan sebenarnya naifnya cari uang gampang ya. Katanya sih Naifnya, gitu. Katanya sih gitu ya. Tapi kenyataannya insya Allah lah ya. Ada yang bener gitu. Dan ibaratnya mencari jalan amalnya juga Iya benar. mudah juga. Jadi Mudah. kalau bisa dunia akhirat, Iya, kenapa tidak. Wah, Asik. luar biasa. Jadi kita kerja sambil beramal. Iya, betul. Berarti kerjanya harus ikhlas ya, Dok ya. Betul banget. Nah, karena kerja ikhlas juga nih kayaknya yang nyemplungin dokter untuk masuk ke dunia remaja, bener nggak sih? Iya. Kan nggak ada uangnya, Dok.
Iya nggak sih? Maksudnya secara ini nggak ada uang, maksudnya tiap kita ngelayanin remaja bayar kan enggak ya? Maksudnya Enggak. memang benar-benar harus dari hati yang ikhlas gitu. Nah, sebagai dokter yang petugas kesehatan khususnya menjadi dokter usia sekolah dan remaja, gimana nih dok? Seru nggak sih gitu? Seru. Pertama kali aku dijeblosin ke poli remaja itu perasaannya Dijeblosin aku ya? dijeblosin ya, karena aku ngerasa di puskesmas itu sendiri itu awalnya belum ada. Pada saat aku masuk, aku pertama kali kerja, tiba-tiba langsung dibilang, dokter tolong buka poli remaja ya, poli PKPR. Oh, tadinya sama sekali nggak Tadinya ada? belum ada, tadinya sama sekali belum ada, dan di situ aku ngerasa kayak yang oke, aku dijebloskan dengan program baru nih. Terus aku ikut pelatihan, ternyata di poli remaja itu pelatihannya konseling, bagaimana sih kita ngadepin remaja. Terus aku bilang, aduh ini nih masalah kejiwaan ya, kayaknya agaknya melelahkan ya. Tapi ternyata pas awal-awal remaja dateng, itu malahan pada saat pelatihan itu aku ngerasa ini sulit banget ya, tapi pada saat terjun ketemu remaja seru sih. Seru ya. Seru banget sih. Banyak yang baru. Ini kayak ada yang pengen Kayaknya banyak diluapkan. yang mau diluapkan ya, karena ternyata ketemu remaja itu tiap hari ilmunya baru. Bahkan tiap remaja ilmunya baru. Walaupun kasusnya sama, tapi pasti ada Beda sedikit kelompok. cara, iya benar, Iya. cara yang berbeda. Iya, betul. Padahal kasusnya sama nih, gitu ya. Betul. Tapi pasti caranya yang berbeda gitu antara satu remaja dengan yang lainnya. Iya, Kasusnya apa ya? Anemia, tapi perlakuannya beda. Kan anemia banyak misalnya ya, karena Iya. apa, yang ini kan apa gitu ya. Ya, betul. Nah, ngomongin masalah remaja, widis, sadis. Tadi ini bikin deg-degan nih kalau udah ke situ narasinya ya. ngomongin remaja nih. Apa sih permasalahan yang sering terjadi nih dok di puskesmas dokter? Di puskesmasku sendiri tuh kalau ibaratnya kalau di wilayah Tanjung Priuk itu kita ada di DKI Jakarta nih. Tapi kadang aku merasa kayak anak-anak mudanya tuh nggak Jakarta banget. Kalau misalnya orang luar tuh kenalnya DKI Jakarta Jaksel banget ya. Keren banget. Keren banget. Nah, kalau misalnya aku itu Maju pikirannya gitu. maju pikirannya, dan ternyata kalau misalnya awal aku buka poli remaja tuh aku deg-degan di situ karena waduh, kita nggak tahu nih remaja ini kan jauh lebih maju, jauh lebih absurd, lebih nggak jelas lah ini. Tapi ternyata aku dihadapkan dengan remaja-remaja di Tanjung Priuk yang malah lebih jauh tidak tahu tentang kemajuan yang terjadi Di Jakarta? Iya. Oh bisa? Nah, jadi kalau misalnya Sebenarnya Tanjung Priok itu maksudnya dekat ke pelabuhan. ya dekat Pelabuhan itu identik dengan apa ya, keluar masuknya ini ya dong gitu. keluar masuk orang dari daerah. Dan setelah aku ngobrol-ngobrol, mereka tuh fokusnya ya hanya di situ-situ aja. Suka main nggak sih ke Jakarta Utara yang lain, ke Jaksel gitu? Enggak juga. Nggak, kejauhan. Kalah dong sama orang Bojonggede, Iya, Bogor ya. Ini mainnya sampai Passion. Jakarta. Terlalu passion ya. Iya. Keren sih, iya sih. Jadi masalah yang aku temuin itu lumayan mengagetkan. Jadi masalahnya yang paling sering kita temuin itu adalah masalah tentang cash pro, dan yang paling banyak itu angkanya di kehamilan remaja. Serius? Kehamilan remajanya kehamilan di luar pernikahan Di Jakarta Utara di Jakarta Utara. masih ada kehamilan remaja. Masih banyak kehamilan Dan itu di luar pernikahan. di luar pernikahan. Wow. Jadi aku berpikir kayak ya, wah, PR kita masih banyak ya. Ya teh ya. Ini remaja ini Jakarta. Ini Jakarta. Apa kabar di Di mana, di Bojong? iya di tepi apa ya namanya, di Bogor ya, di Iya, betul. sisi pedesaan lah ibarat kata. Terus gimana dok ceritanya? Merinding sih, tapi banyak sih. Jadi dari basic keluarga yang beda-beda juga, basic pendidikan yang berbeda-beda juga. Di sini kalau aku ngelihat salah satunya adalah lingkaran setan itu ada di sekitar remaja. Lingkaran setan itu ibaratnya gini ya, mereka itu hamil di luar pernikahan setelah dia datang ke puskesmas.
balik lagi kita gali-gali, jangan lupa untuk selalu terbuka sama remaja. Di situ aku belajar juga gimana cara mendengarkan mereka bercerita. Gimana biasanya kan kita kalau mendengar remaja hamil tuh kayak ih ngapain aja sih lo gitu ya. Tapi di poli remaja ini aku belajar Nggak boleh? ya, nggak boleh. Kemana lagi mereka harus konsultasi, kemana lagi mereka dapat fasilitas kesehatan, Dapat pendampingan, dapat pendampingan. Kalau kitanya dari awal udah seperti itu, udah ngeblok ya. udah ngeblok. Jadi aku di situ gali-gali ternyata mereka lahir juga dari keluarga yang broken menurutku ya. Jadi ibaratnya dia juga hasil dari kehamilan di luar pernikahan. Oh gitu. Kebanyakan, terus akhirnya mereka tidak dapat lingkungan yang mendukung, lingkungan keluarga yang mendukung, kasih sayangnya juga tidak terlalu banyak, jadi pendampingan orang tuanya juga Nggak ada. ya, tidak ada. Akhirnya pada saat remaja kalau aku merasa mereka lost. Oh. Ya, jadi ibaratnya kalau bukan kita kemana lagi juga ya. Kalau bukan kita juga siapa lagi? Siapa lagi yang mau? Benar-benar. Jadi yang paling sering terjadi di puskesmasnya dokter adalah permasalahan pernikahan dini. Tapi kehamilan di luar pernikahan. Kehamilan gitu. dulu bahkan. Oh iya ya, hamil dulu baru nikah gitu Hamil ya. dulu baru nikah. So aku punya cerita nih Teh. KTD ya, Seru. kehamilan tidak Iya, dingin kan yang ya? seru. Jadi memang kalau dari faktor itu faktor keluarganya, dari faktor pendidikan mereka juga rata-rata itu pendidikannya memang kurang. Ibaratnya Siapa nih? Orang si anaknya? remajanya. Oh masih Si ada? remajanya yang hamil. Oh. Masih banyak karena Putus sekolah gitu? putus sekolah Oh. atau yang pendidikannya hanya sebatas pendidikan SD. Padahal zaman sekarang di Jakarta tuh fasilitasnya banyak banget ya. Ada KJP ya, untuk sekolah aja kan sebenarnya gampang ya, gratis. Cuma pada saat kita gali-gali memang kemauan si remajanya juga udah nggak ada. Balik lagi karena lingkungan teman-temannya juga udah tidak tertarik sama sekolah. Terus mereka tertariknya apa dong? Mereka tertariknya lebih kayak cari uang. Oke. Jadi ibaratnya karena di tempatku itu banyak ekonomi menengah ke bawah, jadi mereka itu lebih banyak gimana caranya menghidupi keluargaku. Mereka terbiasa jadi tulang punggung. Tapi kan kalau di Jakarta pabrik memang ada gitu. Maksudnya untuk lapangan pekerjaan kalau mereka berpikir kayaknya gue cari uang aja deh gitu. Kebanyakan malah pekerjaannya pekerja tidak tepat ya. Contohnya dong. Contohnya dia cuma kayak jaga di bengkel, Parkir gitu. ya yang non formal, parkir, yang kayak gitu-gitu, dan menurut mereka ya itu udah cukup untuk menghidupi keluarganya. Termasuk ceweknya. Termasuk ceweknya. Kalau ceweknya itu lebih kayak yang ya udah ada sih, masih banyak juga sih yang peduli tentang pendidikan. Cuma ini yang datang ke kita ini kan yang dengan kehamilan rata-rata memang udah teman-temanku nggak sekolah, jadi aku nggak usah sekolah dan aku fokus kerja ngidupin keluargaku. Terus dia kerjanya ya sebagai jaga toko, ya yang kayak gitu, SPG, gitu. Jakarta ya. Padahal di Jakarta ya, kayak aku pada saat mereka ngomong gitu kayak sudah cukup, menurut kamu itu sudah cukup gitu. Padahal fasilitas mendukung sekali ya, baik dari pemerintah kota, puskesmas juga ya, ibarat kata mendukung semua ini. Tapi fasilitas mendukung, kalau lingkungan nggak mendukung, itu jadi penghambat mereka juga nggak sih? Bisa jadi. Ya. Apalagi remaja kan ikut-ikutan ya, Ya. bergantung temennya. Peer. Ya selagi gue ngerasa nyaman buat kerja ya kenapa enggak gitu kan. Ibarat kata ngapain sekolah, kan ujung-ujungnya juga kerja. Mungkin mereka berpikirnya ke sana. Iya benar. Padahal sekolah itu bukan cuma ujung-ujungnya kerja ya nggak sih, Iya, Dok? apalagi Gitu. perempuan ya Teh ya. Maksud aku kayak aku tuh berusaha gimana sih mindset kamu bisa berubah. Logikanya nggak lagi dapur sumur kasur ya, Dok. Iya. Padahal ya betul dapur sumur kasur, cuma kan di Betul, dapur ya. kalau dengan pendidikan yang
bisa tinggi. Ya kalau di dapur yang tadinya masak bisanya ceplok telur, mungkin kita telurnya agak berbeda gitu ya. Jadi telur Egg Benedict ya, lebih keren ya. Lebih keren gitu ya. Iya iya iya, oke oke. Kurang lebihnya sih sama. Kurang lebihnya sama gitu. Sama dengan permasalahan-permasalahan remaja di apa namanya ya, kurang lebih pinggiran kota Jakarta gitu ya, di Bogor dalam hal ini. Nah, dari semua permasalahan itu dok gitu ya, bagaimana sih pandangan dokter nih terhadap remaja? Remaja, sebenarnya pandanganku terhadap remaja, dimanapun remaja itu tinggal, dimanapun remaja itu dibesarkan, sebenarnya yang pertama kali aku lihat remaja sekarang itu keren sih. Keren. Di balik latar belakang keluarganya, pertemanannya, lingkungannya, remaja sekarang itu sebenarnya lebih kritis, keren, dan mereka tuh paham benar apa yang mereka mau. Jadi kayak aku nggak mau karena ada kucing. Mainnya pakai baju. Pandangan aku terhadap remaja tuh keren. Remaja sekarang itu udah banyak tahu, Kritis, kreatif, inovatif. Ya sebenarnya tugas kita sebagai orang dewasa tidak terlalu banyak, tapi ya PR kita masih mengarahkannya. Ya karena remaja sekarang tuh sebenarnya informasinya udah banyak. Cuman kita perlu ngarahin aja ini informasi yang benar, ini informasi yang salah Ya, gitu ya. perlu didampingin ya untuk Perlu memilah-milah si informasi didampingin. itu. Oke. Tapi keren sih remaja. Nah, teman-teman perlu tahu juga nih dok, karena dokter ini kan salah satu fasilitator nasional, Barengan sama Teteh Selfie ya. anak bawang dok, fasilitator nasional kesehatan remaja nih teman-teman gitu ya. Jadi sudah apa ya dok, melanglang buana, di kesana kemari gitu ya. Dan tim gitu. Kayak tikus ya. Nah, harus gimana sih dok remaja itu memahami konsep dirinya? Tadi udah remaja itu inisiatif, kreatif, inovatif dan lain sebagainya nih dok gitu ya. Tapi kayaknya masih apa ya, ikut-ikutan gitu ya, kesana kemari dan segala macam sampai memutuskan tadi kayaknya kerja aja deh, nggak usah sekolah. Kayaknya akhirnya memilih untuk hamil gitu ya, hamil, pergaulan bebas dulu kan, pergaulan bebas terus hamil terus nikah dan sebagainya. Itu kayak yang apa ya dok ya, nggak memahami konsep dirinya gitu. Nah itu menurut dokter gimana nih? Iya betul, remaja tuh penting banget. Sebenarnya sebelum remaja itu terjun ke lingkungan, terjun ke masyarakat, terjun ke teman-temannya, remaja tuh harus paham banget tentang konsep diri. Yang pertama harus dipahami adalah nilai remaja itu sendiri. Gimana sih saya itu siapa sih, kelebihan saya apa sih, kekurangan saya apa sih. Nah itu yang harus dia tahu. Nah, pada saat dia tahu, dan dia tahu kalau saya itu berharga, terus dia tahu ini yang salah satu pembicaraan atau quotes yang aku suka banget adalah manusia itu nggak ada yang sempurna. Oke. Ya, balik lagi manusia itu tidak ada yang sempurna. Sempurnanya manusia adalah kalau dia benar-benar paham dengan kelebihannya dan dia bisa menerima kekurangannya. Wow. Quotes of the day. Keren ya. Itu juga menjadi quotesku. Ternyata manusia yang sempurna adalah manusia yang bisa menerima kekurangan kita tuh apa. Pada saat kita tahu itu, kita bisa membawa itu, memotivasi diri kita untuk menjadi manusia yang lebih baik. Disitulah kita terjun ke masyarakat. Di situ kita ketemu sama norma-norma yang ada di mana kita berpijak itu. Nah, norma-norma itu kan nggak bisa kita ubah. Kita sesuaikan dengan value kita tadi. Terus jadi ya itulah yang membangun si remajanya juga. Dan jangan lupa sama remaja untuk konsep diri itu yang paling penting satu tadi, paham banget kalau diri dia tuh berharga loh.
Jadi jangan mau disemena-menain sama orang lain. Jangan mau dimenye-menyein. Ya, jangan mau dimenye-menyein sama orang lain dan jangan mau diperdaya sama orang Bener. lain. Ya. Bener. Ya, itu banget sih yang paling kadang-kadang kan remaja suka, aduh aku tuh kayaknya nggak terlalu pinter, nggak terlalu ini. Aku selalu bilang, ya mungkin secara akademik kamu nggak pinter, tapi pasti kamu punya kelebihan lain deh. Bener. Ya, Bener banget. itu Karena yang harus setiap digali. manusia nggak sempurna, tapi dia pasti punya kelebihan itu. Lain. Nah, yang kedua tuh yang paling penting, bandingkan diri sendiri sama diri sendiri. Iya, itu penting banget. Ya, jangan bandingkan diri sendiri sama orang lain. Iya itu. Kadang-kadang suka insecurean. Ya, Karena ngebandinginnya sama orang lain. Iya betul. Padahal harusnya kita membandingkan diri kita yang sekarang sama diri kita yang dulu. Apakah kita yang dulu dan yang sekarang ada perbaikan? Ada dong pastinya. Ada dong. Masa ya. gitu-gitu aja gitu Ya. Pada saat kita merasa kok saya gitu-gitu aja. Nah, remaja harus tahu itu berarti ada yang Ada salah. sesuatu gitu ya. Ada sesuatu yang terjadi. Oke. Dan perubahan itu tentunya harus lebih baik gitu ya dok. Ya, betul. Jadi penting banget memahami konsep diri, termasuk nilai diri. Gimana sih menilai diri kita dulu ya sebelum menilai orang lain, sukanya kita apa. Kita akan marah kalau diapain gitu ya dok. Kita akan senang kalau diapain juga gitu ya. Maksudnya apakah kaitannya sama kasus bully-bully sekarang ya nggak sih dok? Ya. Soalnya kalau misalnya bukan berarti yang dibully itu kok kayaknya tidak bisa memahami konsep diri, cuman ketika dibully artinya ketika dia menyampaikan gitu, saya tuh nggak suka lo kamu gituin gitu ya. Ya, pada saat remaja itu paham value saya, nilai saya seperti ini, dia juga akan paham loh kalau value orang lain atau nilai orang lain tuh beda loh sama saya. Nah, di situ timbullah toleransi. Jadi nggak ada tuh yang namanya harusnya, nggak ada tuh yang namanya bully membuli. Karena benar dia paham setiap orang itu nilainya berbeda. Ya, benar. Termasuk pelaku bulinya ya harusnya paham gitu ya bahwa nilai setiap orang tuh berbeda. Aduh, ini ngomongin remaja mah nggak selesai-selesai ya. Ini kafenya tuh tutup jam 12 malam dok, jadi boleh kali ya Kita ngomong-ngomongin jam 12 malam. Nah gimana sih dok, kan udah paham nih konsep diri, nilai, terus kita ada di masyarakat dong, nggak mungkin kita jadi kaum introvert terus yang berada di kamar gitu kan. Artinya kita juga pasti butuh sosialisasi dengan masyarakat, kita butuh norma yang berlaku di situ. Kita juga punya agama, ada norma agama, ada norma budaya dan sebagainya gitu ya. Sampai nih dok gitu ya, remaja itu bagaimana sih seharusnya bisa membuat keputusan sendiri. Soalnya mereka nggak lagi anak-anak ya dok. Iya, mereka nggak ada lagi anak-anak, tapi terkadang juga dikasih masukan juga, gue bisa kok gitu. Sendiri, gue bisa, termasuk ambil keputusan. Karena biasanya tadi dok, yang nggak mau sekolah, yang akhirnya pergaulan bebas, yang pacaran, yang segala macamnya, seharusnya gitu ya, seharusnya kan bisa. Ini keputusan gue itu bener apa nggak sih gitu. Nah gimana sih remaja itu harusnya bisa membuat keputusan sendiri gitu. Balik lagi ya, aku kalau ketemu remaja tuh atau anak-anak biasanya pada saat ketemu anak-anak aku akan tanya sama mereka, anak-anak di remaja awal nih, kalian tuh udah remaja tahu nggak sih bedanya remaja sama anak-anak tuh apa sih biasanya? Gitu. Pasti mereka akan jawab, kalau remaja itu udah bisa tuh tahu mutusin apa yang baik dan apa yang nggak baik. Menurut mereka. Menurut gitu mereka. Ya. Terus berarti kan aku di situ sampai sini mereka paham ya konsepnya ya remaja itu seperti itu. Tapi mereka juga harus paham kalau tetap harus ada pendampingan. Nah, yang paling penting adalah pada saat mereka memutuskan atau membuat suatu keputusan. Biasanya remaja akan kita beritahu tujuan pengambilan keputusan kamu tuh apa pertama. Tujuannya apa? Contoh, misalnya dia masuk ke sekolah A gitu, kita akan tanya, tujuan kamu masuk ke sekolah A apa sih? Coba ditulis. Biasanya aku suruh remaja itu mind mapping. Tulis tujuannya apa. Terus yang kedua,
tulis di situ tentang positif negatifnya. Oh, kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan dan kekurangannya. Di sekolah Kelebihannya itu apa misalnya. kamu masuk ke sekolah itu? Ini juga bisa kita aplikasikan pada saat remaja itu bertindak juga ya Teh. Ya. Terus kayak kelebihannya apa sih kamu ngambil keputusan itu, kekurangannya apa? Yang ketiga kita ingetin lagi sama remaja, semua keputusan kamu pasti ada resikonya. Iya dong. Ya, jadi dia juga harus paham kalau saya ngambil keputusan ini resikonya apa. Nah, pertimbangan itu kalau sudah matang barulah Dijalankan. keputusan di jalan. Oke. Sampai situ belum selesai nih. Belum dong. Evaluasi dong. Iya, betul. sih. Jangan lupa setiap Evaluasi. keputusan yang diambil harus dievaluasi. Karena bisa jadi setelah dievaluasi dok, ketemu lagi tuh masalah yang sama. Gue pernah dong ngambil keputusan kayak gini terus salah misalnya. Berarti pas aku dapet masalah yang sama, jangan ngambil yang itu. Keputusan yang itu. Penting Nggak evaluasi, ganti lagi. benar. Dan itu ternyata harus diaplikasikan ke semua orang ya Teh ya. Ke kita juga ya. Betul. Nggak cuma ke remaja. Aku di program remaja ini banyak belajar dan banyak kayak ternyata ini tuh aplikatif banget buat kita sendiri. Benar, Ya, benar. Iya. bisa semua. Ya karena itu konsep ini nggak sih, konsep hidup gitu ya. Iya, betul. Benar. Oke nih doks. Nih doks. Ini dok. aja ya. Kalau ini doks kita pakai S tuh kayak Iya. banyak gitu ya. Iya. Jama. Aku kalau di remaja tuh dipanggil dok tuh agak Biasanya kakak. iya. Serius? Serius. Jadi aku selalu bilang sama remaja tuh panggil aku kakak aja atau apa deh yang kamu nyaman deh. Kalau ngomongin soal profesi kan takutnya dia malah jadi nggak nyaman ya. Bener. Walaupun aku dapat info tapi dia dokter nih profesional gitu. Jadi aku kayak panggil kakak aja deh enaknya kamu. Bener, Biar bener. paling enggak dia ngerasa lebih dekat ya. Oke nih. Ini kita udah mau ke pertanyaan terakhir nih. Tapi ya itu tadi ya dok ya, ngomongin soal remaja itu nggak habis-habis. Termasuk masalah kesehatan reproduksi khususnya. Kehamilan tidak pergaulan bebas, kemudian kehamilan tidak diinginkan sampai ke pernikahan itu kayak satu serangkaian ya. Ya. Pergaulan bebas dulu, Satu lingkaran tadi. hamil, KTD, kehamilan tidak diinginkan, terus dia jadi nikahan anak. dini. Nikah dini nggak ini dong, nggak kuat, banyak masalah, perceraian dong. Oh my Ada god. juga yang jatuh di KDRT. Bener, nambah lagi dong nambah itu. lagi, ya. Masya Allah. Belum lagi ke gizinya, karena dia nggak tahu ekonomi lemah. dia Nggak bagus bilang, dong gizinya, lingkaran. anemia dong. Ibu lingkaran setan. Terus dia menghasilkan anak yang maaf gizinya kurang, mungkin balik lagi terus saja gitu ya. Kayak gitu. Selesain dok. Greget nih. Tapi ternyata PR kita masih banyak ya. Bukan PR kita aja ya sebenarnya. PR bersama PR ya. bersama. Benar. Nah, karena kita punya banyak PR, kita mau nyelesain nih dok, supaya nggak kita capek-capek banget. Capek nggak sih, kita nggak capek ya? Capek sih, enjoy sih. Enjoy ya, seneng ya di dunia Tapi kadang remaja. suka overthinking ya. UPT. Nah, ada tips nggak dok untuk remaja di Indonesia khususnya? Karena dokter kan fasilitator nasional guys. Ya, jadi ada tips nggak untuk remaja? Kalau tips untuk remaja yang paling penting adalah tadi Apa? paham konsep dirinya aja dulu. Sebelum kamu terjun ke orang lain, kamu paham value kamu apa, kamu paham nilai kamu apa, kelebihan kamu apa, kekurangan kamu apa, terus norma yang berlaku di lingkunganmu apa. Kalau itu sudah ada dan Bisa membuat itu keputusan ya? Iya, terus kamu bisa melakukan pemutusan atau bisa Mengambil keputusan. ya, membuat keputusan. Insya Allah pada saat kamu turun ke masyarakat semua nyaman. Jadi kalau misalnya pas digoyah. Iya, kalau Sama remaja ini kan pacar. gampang digoyah ya. Iya, Sama yuk dong pacar. buktiin cinta kamu. Iya. Udah punya Iya. value sendiri ya, Iya, harga sendiri, nilai sendiri. Iya gue kayak gitu, tapi sorry ya kalau misalnya masalah pergaulan bebas enggak gitu ya. Iya gue remaja gaul, remaja kekinian. Tapi kalau pergaulan bebas Tapi kalau sudah Enggak, mulai gitu ya. menggeser atau mulai ke arah yang nggak benar, jangan takut-takut buat bilang enggak. jadi Gitu. jangan takut katakan
Enggak, tidak untuk yang tidak untuk yang negatif ya. negatif. Atau tidak nyaman untuk Tidak dia. nyaman untuk diri sendiri. Dari hal kecil deh, dari yang nggak nyaman untuk kita, jangan takut buat bilang tidak. Karena remaja kadang-kadang kan ada yang people pleasure ya sekarang. Iya aja gitu. Nggak enakan. Nggak enakan bener. Padahal Bener. nggak sepaham sama nilainya dia. Jadi mau-mau aja. Jadi mau-mau aja. Suruh ngerokok mau-mau aja. Iya, Suruh padahal- nyobain icip-icip narkoba mau-mau Iya. aja. Padahal kalau dia paham kayak yang saya mau sehat, saya nggak boleh tuh yang namanya ngerokok. Ah, Itu kan dia jadi kayak punya pertahanan. benar. Dan biasanya juga males juga untuk ngajak-ngajak lagi ya nggak sih? Iya benar. Oke, sip. Baik, Dokter Lamia, kita akan ketemu di sesi selanjutnya. Ini episode 1 untuk khusus Dokter Lamia, nanti ada episode Ngomongin 2. remaja bisa ada banyak episode ya. Banyak, soalnya cabangnya banyak kayaknya. Betul. Jadi kan baru pergaulan bebas sama KTD. Belum pergaulan bebas yang lain nih, yang isunya apa yang sih? lingkaran tadi, Belum lingkaran. permasalahan tadi tuh, yang lingkaran kita setan bahas. itu. Setannya jenis agak susah lagi ya untuk diruqyah. Betul. Dan kadang setannya ada di orang dewasa juga. Orang dewasa juga yang tidak bisa mendampingi dan tidak bisa memberikan arahan. Betul. Oke, terima kasih untuk Dokter Lamia yang keceh badai ini. Nanti boleh ya Dok kita main-main. Aku sebetulnya sih pengen main-main ke tempat poli PKPR, pelayanan Pelayanan kesehatan peduli remaja di Boleh ya? Puskesmas Tanjung Priok. Boleh. Ada lagunya ya Dok, Tanjung Priok, salah ya, Tanjung Perak gitu ya. Berak, salah. Kapan-kapan boleh ya aku main juga ke tempat teteh. Ya. Oh boleh, Pengen tahu nih. boleh banget, boleh Kita kan banget. beda wilayah nih. Iya, kita ketemu remaja di sana. Ya, oke. Makasih banyak sekali lagi buat Dokter Lamia, karena kita udah ngopi bareng di sini, terus ngobrol-ngobrol di Tipot, ngobrol seru bareng Teteh. Terima kasih buat remaja yang sudah menonton, yang sudah asik banget dari tadi ngeliatin kita nih Dok. Ya, demikian. Sekali lagi terima kasih ya Dok. Terima kasih mulu nih. Terima gitu ya. kasih, aku juga terima kasih ya udah dikasih kesempatan buat ngobrol tentang remaja, Dan berbagi nih. Berbagi. Oke. Demikian teman-teman, ngobrol seru bareng Teteh kali ini dengan Dokter Lamia dari Usekrem Puskesmas Tanjung Priok. Terima kasih banyak. Sampai ketemu di Tipot selanjutnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. si paling ahli dada-dada. Iya. Gimana? Bedak aman? Ini nih lancipan kerudung.